Jalanan belum jadi. Wah. Ya, seperti teman-teman ketahui sendiri bahwa kelebihan dari pemupukan sistem kocor ini lebih cepat terserap nutrisi. Oke, selamat berjumpa kembali sahabat petani pemula, petani muda. Tetap semangat dimanapun teman-teman beraktivitas. Nah, di sore hari ini saya masih berada di perkebunan dan rencana hari ini kita akan melakukan pemupukan dengan sistem penyiraman atau dikocor. Ya, adapun pupuk yang kita gunakan di sini, kita menggunakan dua jenis pupuk, yaitu NPK Mutiara 1616 dan juga kita tambahkan urea nitrogen, karena mengingat cuaca saat ini teman-teman sangat tinggi sekali, panas, musim kemarau. Jadi kita pemberian nitrogen itu agak lebih banyak untuk membantu membantu kelembapan untuk tanaman kita. Jadi dosis yang kita gunakan untuk ukuran 15 liter, kita menggunakan setiap 1 liter air kita menggunakan 1 sendok makan NPK Mutiaranya. Dan di sini saya sudah ukur. Jadi ukurannya di sini ini 15 sendok makan. Ini kita agak kurang sedikit karena kita tambahkan kita tambahkan urea. Dan ureanya agak lebih dominan urea seperti ini. Kemudian kita aduk sampai benar-benar larut. Jadi ini alat sederhana, ini tangki yang sudah tidak terpakai, rusak. Nah, kita modifikasi seperti motor. Jadi ini alatnya, alat sederhana kita pakai. Jadi ini saya pesan online untuk alat sistem kocornya. Ini untuk mempermudah penyiraman. Jadi kita tidak bawa ember atau apa segala macam. Oke teman-teman, kita lanjut untuk penyiraman atau pemupukan sistem kocor. Ini durian sambung, durian otong, sekalian kita juga beri, kita kocor. Ya teman-teman, jadi yang kita pupuk hari ini untuk coklat sambung yang baru kita tanam, jadi berumur vegetatif ya, umur kecil.
Jadi seperti ini cara perawatan saya, teman-teman, secara sederhana. Jadi sore hari ini jam 3 lewat. Jam 3 lewat kita kocor sekalian kita siram sebenarnya, tapi kita gunakan pupuk supaya menghemat waktu tenaga. Karena seperti yang saya sampaikan bahwa hari ini cuaca lagi kemarau. Jalanan belum jadi. Wah. Ya, seperti teman-teman ketahui sendiri bahwa kelebihan dari pemupukan sistem kocor ini lebih cepat terserap nutrisi. Jadi silakan teman-teman coba. Ini saya sudah lakukan dan betul-betul terbukti pemeliharaan usia mencapai 1 tahun itu sudah belajar berbuah. Artinya ini sebenarnya kita fokus pertumbuhan. Kita buat ini atap sementara karena saya perhatikan layu, teman-teman. Layu akibat panas. Oleh karena itu ini yang kita lakukan. Sebenarnya waktu pemupukan sistem kocor ini masih saya tunggu 7 hari lagi, 1 minggu. Tapi kita lakukan karena sambil penyiraman ya kita sekalian pemberian pupuk. Cuman dosisnya saya agak kurangi, tidak seperti biasanya waktu normal 2 minggu 1 kali. Ini di lahan yang baru saya tanam kemarin 100 pohon, 100 lebih, karena masih ada lokal saya tambah. Jadi perkiraan mungkin sampai 3 tangki. Ini udah habis tuh. Ini lokal. Ini nanti kita upayakan supaya bisa disambung. Oke teman-teman, jadi itu ya cara perawatan saya yang saya lakukan secara sederhana. Yang ada juga menanyakan pupuk apa yang biasa diberikan. Jadi kalau saya pengalaman kemarin untuk perawatan coklat sambung yang saya sudah rawat 1 tahun 7 bulan ini, yang di atas yang sudah belajar berbuah, ya seperti ini yang saya lakukan. Ada 3 cara sebenarnya yang saya lakukan. Ada kita
melakukan tabur, juga seperti yang kita lakukan hari ini, penyiraman, kita cairkan pupuk dan juga penyemprotan lewat. Kalau kita lakukan secara rutin, ya pasti ketiga metode ini pasti teman-teman akan melihat perubahan secara signifikan, artinya lebih cepat dibanding ketika kita melakukan teknik dengan satu cara, misalnya pemupukan tabur ya, yang biasa kita lakukan karena mempermudah. Ya, itu sangat beda ketika kita melakukan satu cara dengan dua cara atau bahkan tiga cara, itu sangat berbeda. Nah, ini yang kemarin yang kita lakukan 3 metode ya, sistem tabur, sistem kocor, sistem spray pada daun. Ya, hasilnya seperti ini, umur 17 bulan. Nah, seperti ini. Ini untuk pemupukan kocornya ya, ini hanya kita lakukan 1 kali selama 2 minggu. Tidak menentu sebenarnya pupuknya, artinya tidak harus NPK Mutiara. Kalau misalnya agak mahal, kita gunakan pupuk yang lain. Yang penting kita konsisten untuk pemupukannya ya. Jadi jangan misalnya kita kocor hari ini, nanti sebulan baru kita kocor lagi. Nah, itu artinya kita tidak konsisten melakukan pemupukan. Jadi silakan teman-teman mulai dari awal, karena usia-usia vegetatif itulah yang membutuhkan pertumbuhan membutuhkan perawatan awal. Nah, sehingga dari situ kan terbentuk perakaran yang baik. Nah, ketika umur 1 tahun lebih seperti ini, maka kita bisa hanya melakukan 2 cara, sistem pupuk secara tabur dan juga untuk penyemprotan, pemberian insektisida dan juga pemberian pupuk lewat daun. Jadi cukup kita lakukan metode hanya 2, maksudnya yaitu sistem tabur dan juga sistem penyepraian pada daun ketika sudah berumur 1 tahun lebih, karena akarnya itu sudah mulai besar dan bisa mencari makanan sendiri. Nah, kalau usia di bawah 5 bulan ya, itu kan masih sangat kecil, itu kita butuh bantu. Nah, seperti bayi itu ya, kita beri bubur, kita beri susu supaya mereka bisa makan, karena kan tidak bisa langsung makan nasi seperti itu perbandingannya. Jadi itu yang saya lakukan, dan berbagi melihat pengalaman-pengalaman orang, dan memang harus kita upayakan usia-usia kecil itu dini, usia vegetatif itu harus kita pemberian asupan gizi nutrisi yang baik dan cukup dengan cara itu tadi, ketiga metode kita lakukan. Nah, tapi lebih kita dominankan di bawah umur 1 tahun itu adalah sistem kocor, karena mereka belum mampu bisa menyerap nutrisi secara langsung di dalam tanah karena perakaran masih kecil. Jadi cukup itu teman-teman edukasi sore hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru menanam seperti saya. Oke, terus semangat lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ada yang bisa diambil dari konten ini, video ini, ya silakan diambil. Kalau tidak, ya abaikan saja. Oke, cukup sekian. Selamat siang, tetap semangat untuk petani muda pemula. Semangat.